Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ruhendra SAG MM MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saling memberikan dukungan satu sama lain. Semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Diva Nuraini Purnama dengan NIM 124924096. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Strategi dan Tantangan Penguasaan Bahasa Asing bagi Generasi Muda Indonesia di Era Globalisasi. Saya berharap bahwa presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman, dan mari kita mulai presentasinya. Yang pertama, ada urgensi mempelajari bahasa asing bagi generasi muda Indonesia. Penguasaan bahasa asing menjadi semakin penting bagi generasi muda Indonesia di tengah era globalisasi yang berkembang pesat. Kemampuan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga membuka akses kepada berbagai peluang dalam pendidikan, karir, dan interaksi dengan budaya lain. Selanjutnya, kita akan membahas pentingnya bahasa asing dalam era globalisasi. Yang pertama, dalam dunia pendidikan, bahasa asing membuka akses ke literatur ilmiah, sumber daya global, dan peluang belajar di luar negeri. Mahasiswa dengan kemampuan bahasa asing dapat mengikuti program pertukaran pelajar, konferensi internasional, atau mendapatkan beasiswa yang meningkatkan daya saing mereka. Di dunia kerja, kemampuan berbahasa asing menjadi keunggulan kompetitif. Banyak perusahaan multinasional membutuhkan individu yang mampu berkomunikasi dalam bahasa asing untuk menjalin hubungan bisnis internasional. Kemampuan ini meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global, sekaligus membuka peluang untuk mengembangkan karir di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, di bidang teknologi, bahasa Inggris menjadi bahasa utama yang digunakan dalam inovasi dan pengembangan perangkat lunak. Penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, memungkinkan generasi muda untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini, memahami instruksi teknis, dan terlibat dalam kolaborasi internasional di bidang teknologi. Dengan demikian, generasi muda Indonesia yang menguasai bahasa asing dapat menjadi bagian dari komunitas teknologi global dan berkontribusi dalam kemajuan teknologi secara internasional. Selanjutnya, ada manfaat bahasa asing untuk pengembangan diri. Menguasai bahasa asing memiliki dampak signifikan dalam pengembangan diri, terutama dalam meningkatkan keterampilan komunikasi lintas budaya, membuka akses terhadap sumber daya pendidikan dan informasi global, dan memperluas peluang karir di tingkat nasional. Selanjutnya, ada tantangan generasi muda dalam mempelajari bahasa asing. Meskipun pentingnya penguasaan bahasa asing sudah diakui secara luas, masih ada banyak hambatan yang harus kita atasi agar pembelajaran bahasa asing dapat menjadi lebih efektif. Tantangan pertama yang sangat signifikan adalah terbatasnya akses terhadap sumber belajar yang memadai. Di Indonesia, kita masih melihat adanya kesenjangan fasilitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sekolah-sekolah di kota biasanya memiliki fasilitas lengkap seperti laboratorium bahasa, perpustakaan, dan akses internet yang baik. Namun di pedesaan banyak sekolah yang kekurangan fasilitas dasar seperti ruang kelas yang layak, buku pelajaran, dan alat peraga. Selain itu, keterbatasan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi masalah. Di banyak daerah pedesaan, jaringan internet tidak stabil dan perangkat komputer masih minim. Akibatnya, siswa di sana kesulitan untuk memanfaatkan sumber daya digital seperti kursus online atau video pembelajaran interaktif. Tantangan kedua adalah rendahnya motivasi dan pola belajar yang kurang optimal di kalangan siswa. Banyak siswa merasa bahwa mempelajari bahasa asing tidak relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tidak memahami manfaat praktis dari penguasaan bahasa asing, sehingga kurang termotivasi untuk belajar. Selain itu, metode pengajaran di sekolah seringkali terlalu monoton dan tidak menarik.
Pendekatan tradisional yang hanya berfokus pada hafalan dan kata bahasa tanpa konteks praktis membuat siswa cepat bosan. Akibatnya, mereka tidak hanya mengembangkan keterampilan bahasa dengan maksimal. Metode pembelajaran yang lebih interaktif dan variatif sebenarnya terbukti dapat meningkatkan minat belajar, tetapi sayangnya belum diterapkan secara luas di semua sekolah. Tantangan terakhir yaitu kendala sosial budaya. Yang perlu bahasa Indonesia dan bahasa daerah mendominasi penggunaan sehari-hari di masyarakat. Dominasi ini mengurangi kesempatan siswa untuk terpapar dan mempraktikkan bahasa asing dalam kehidupan mereka. Ketika siswa tidak melihat relevansi langsung, mereka menjadi kurang termotivasi untuk mempelajarinya. Selain itu, interaksi dengan budaya asing dan penutur asli masih menjadi sangat terbatas, terutama di daerah pedesaan. Hal ini membuat siswa sulit memahami konteks budaya yang melandasi penggunaan bahasa asing, sehingga mereka kesulitan untuk menguasainya secara efektif. Selanjutnya ada strategi untuk meningkatkan penguasaan bahasa asing. Untuk meningkatkan penguasaan bahasa asing di kalangan generasi muda diperlukan strategi yang terencana dan efektif. Strategi ini mencakup 4 langkah utama, yaitu penguatan sistem pendidikan, pemanfaatan teknologi, peningkatan paparan bahasa asing, serta pengembangan motivasi dan kesadaran generasi akan pentingnya bahasa asing. Strategi pertama adalah penguatan sistem pendidikan. Ada 2 aspek penting yang harus diperhatikan. Pertama, penyusunan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan global. Kurikulum bahasa asing harus dirancang agar relevan dengan tantangan global. Materinya harus mencakup topik-topik internasional yang membantu siswa memahami konteks global sekaligus mampu berkomunikasi lintas budaya. Kurikulum ini juga harus mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan globalisasi, tanpa melupakan relevansi lokal dalam aspek budaya, sosial, dan ekonomi. Yang kedua, pelatihan guru bahasa asing. Guru memiliki peran krusial dalam pembelajaran bahasa asing. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi mereka, baik dalam hal bahasa maupun metode pengajaran yang inovatif. Dengan pelatihan yang tepat, guru dapat menjadi motivator efektif yang mendukung siswa untuk memahami pentingnya bahasa asing dalam pendidikan dan karir mereka. Dengan penguatan kurikulum dan peningkatan kualitas guru, dihadapkan generasi muda dapat menguasai bahasa asing dengan lebih baik. Yang kedua, ada pemanfaatan teknologi. Teknologi juga menjadi alat yang sangat penting dalam meningkatkan penguasaan bahasa asing. Strategi ini dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, penggunaan aplikasi pembelajaran bahasa seperti Duolingo dan Babbel menawarkan metode belajar yang menyenangkan, interaktif, dan fleksibel. Aplikasi ini membantu siswa belajar berbagai keterampilan bahasa seperti membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Yang kedua, integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar. Teknologi seperti laptop, proyektor, dan aplikasi digital memungkinkan proses pembelajaran yang lebih dinamis dan menarik. Penggunaan teknologi tidak hanya meningkatkan motivasi siswa, tetapi juga memungkinkan personalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan mereka. Strategi yang ketiga ada peningkatan paparan bahasa asing. Paparan yang intensif terhadap bahasa asing merupakan cara efektif untuk meningkatkan kemampuan berbahasa. Ada 2 pendekatan utama. Yang pertama, program pertukaran pelajar dan kolaborasi internasional. Program pertukaran pelajar memberikan pengalaman langsung bagi siswa untuk berinteraksi dengan penutur asli bahasa asing dan memahami budaya mereka. Misalnya program dari IIIV yang menawarkan kursus bahasa Inggris di universitas terkemuka di Amerika Serikat dapat meningkatkan kemampuan siswa secara signifikan. Yang kedua, promosi kegiatan berbasis bahasa asing. Kegiatan seperti lomba debat, seminar, atau olimpiade bahasa memberikan ruang kepada siswa untuk berlatih bahasa asing secara langsung. Contohnya di Universitas Negeri Padang dan Universitas Islam Negeri Malang menyelenggarakan berbagai kegiatan berbasis bahasa asing untuk meningkatkan keterampilan berbahasa mahasiswa.
Lalu strategi yang terakhir, pengembangan motivasi dan kesadaran generasi muda. Akan pentingnya penguasaan bahasa asing. Yang pertama, kampanye pentingnya bahasa asing. Kampanye ini menyoroti berbagai manfaat penguasaan bahasa asing, seperti meningkatkan keterampilan sosial dan budaya, memperkuat daya ingat dan konsentrasi, dan meningkatkan rasa percaya diri. Lalu yang kedua, pemanfaatan media sosial. Media sosial seperti Instagram dan TikTok dapat digunakan untuk menyebarkan konten edukatif, menyelenggarakan kuis interaktif, serta membagikan cerita sukses dari individu yang telah berhasil memanfaatkan bahasa asing. Nah, kesimpulan pada materi yang saya sampaikan, penguasaan bahasa asing adalah kunci untuk bersaing di era globalisasi. Bahasa asing membuka peluang yang lebih luas di bidang pendidikan, karir, dan pengembangan diri. Namun, ada tiga tantangan utama yang dihadapi generasi muda dalam mempelajari bahasa asing. Yang pertama, kurangnya akses ke sumber belajar. Yang kedua, rendahnya motivasi dan pola belajar yang kurang optimal. Serta yang ketiga, kendala sosial budaya. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan usaha bersama dari pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan lingkungan pembelajaran yang lebih mendukung. Untuk meningkatkan penguasaan bahasa asing di kalangan generasi muda, diperlukan strategi yang efektif. Strategi ini mencakup 4 langkah utama, yaitu penguatan sistem pendidikan, pemanfaatan teknologi, peningkatan paparan bahasa asing, serta pengembangan motivasi dan kesadaran generasi muda akan pentingnya bahasa asing. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, generasi muda Indonesia dapat lebih termotivasi dan terampil dalam menguasai bahasa asing. Kemampuan ini akan meningkatkan daya saing individu sekaligus memajukan bangsa di era globalisasi. Demikian presentasi dari makalah saya yang berjudul Strategi dan Tantangan Penguasaan Bahasa Asing bagi Generasi Muda Indonesia di Era Globalisasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun ucapan selama presentasi berlangsung. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.